Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Capsek doakan baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Di kisah kali ini, Capsek akan membacakan cerita dari Konbawa underscore yang berjudul I Am Not Alone. Jadi cerita kali ini akan menceritakan pengalaman horor beliau sebagai seorang pelajar di asrama tempat tinggalnya. Jadi akan banyak cerita-cerita mistis di sana. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Dan lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Cerita ini diambil dari beberapa kejadian waktu gue tinggal di asrama kampus di Jawa Timur buat belajar ilmu agama selama 2 semester. Sejak awal gue datang dan tinggal di asrama, gue selalu merasa kewalahan ngebersihin debu dan sarang laba-laba yang nempel di tembok atas dan langit-langit kamar gue. Jelas gue risih, karena dengan fasilitas rancang tingkat, gue dapat posisi kasur di atas. Dan karena kasur gue di atas ini, gue jadi bisa ngelihat aula dan lorong asrama dengan jelas lewat jendela kaca yang ada di atas kamar pintu. Semuanya di asrama baik-baik aja, sampai sekitar masuk semester 2 di akhir Februari. Setelah gue ninggalin asrama dan kuliah gue selama 3 minggu untuk diklat organisasi. Dan disinilah pengalaman horor gue dimulai. Kejadian pertama adalah waktu subuh-subuh. Gue males banget sholat jamaah ke masjid. Gue sembunyi di kasur atas dengan nutupin pakai selimut. Bingung juga sih, kenapa kayak gitu doang aja bikin gue gak kelihatan dari bawah. Nah, pas pengabsenan jamaah, kakak Muslifa ini gak ngeliat gue. Jadi gue dianggap udah berangkat ke masjid. Kesepian asrama subuh-subuh itu gue kira bakal bisa tidur lagi dengan nyenyak. Tapi pas gue baru banget meremin mata dan ngosongin pikiran, tiba-tiba kerasa ada something yang nyentuh kepala gua dan tiba-tiba menjenggut rambut gua kenceng banget. Sontak gua kaget sambil sedikit kesakitan. Gua bangun dan lihat di sekitar kamar temen gua yang lagi head, tapi mereka pada masih tidur. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Positive thinking aja lah. Gua bangun aja buat sholat subuh di asrama ya sendirian. Dan emang bodoh gue di sini. Gue sholat menghadap ke cermin. Cerminnya itu lumayan besar, jadi bisalah ngelihat seluruh tubuh gue pakai mukena putih. Dan posisi sholat gue ini pas banget di samping ranjang gue. Nah, pas ruku, gue ngerasa lutut gue kayak lemah banget. Ada yang ngedorong gue dari belakang, dan gue bener-bener langsung nyungsep ke depan. Tapi gue bersyukur di situ gue nggak ngeliat apa-apa di kaca. Gue mau berpositif thinking aja. Mungkin gue lagi gak enak badan, tapi gue ngerasa badan gue tuh sebenarnya sehat banget. Masa iya lagi ruku tiba-tiba jatuh. Akhirnya gue mutusin buat pindah posisi sholat. Abis sholat, jujur gue mulai ngerasa takut. Hingga akhirnya gue putusin buat ngebangunin temen gue yang lagi head itu. Toh mereka juga harus mesti siap-siap buat kegiatan di pagi hari. Dan gak cuma hari itu, kejadian aneh juga sering terjadi setelah tengah malam. Pernah gue nugas sendirian sampai sekitar jam 2 malam. Posisi duduk gue itu di lantai kamar, bukan di kasur ya, tapi di lantai kamar. Nah, faktanya hampir semua orang di kamar gue pernah ngerasain hal ini. Jadi kayak ada yang lari di lorong depan kamar, lari dari ujung lorong ke arah tangga menuju lantai 1. Nah oh ya, kamar gua ini di lantai 2 ya. Jadi kayak orang yang lari itu kayak lagi kasmaran. Gimana sih menurut gua tuh kayak tabrakan kaki sama lantainya tuh keras banget, sampai kedengeran dan bikin lantai bergetar. Dan lagi, gua berpositif thinking aja. Mungkin ada yang lari keluar kamar pakai piyama dan takut ketahuan penjaga. Akhirnya gue pindah posisi nugas dari lantai jadi naik ke kasur atas, sambil sesekali gue lihat ke lorong dan aula dari jendela gue. Tapi gue nungguin tuh orang yang tadi lari tapi gak balik lagi. Sampai sekitar jam 3-an
gue putusin untuk bodo amat dan tidur. Dan pas gue mau tidur, tiba-tiba gue denger suara gong gamelan dari aula. Auto dong, gue kaget dan langsung ngeliat lewat jendela. Tapi lagi-lagi gak ada apa-apa. Akhirnya gue panggil nama beberapa teman gue, berharap masih ada yang bangun dan dengar sesuatu yang sama. Tapi nihil. Mereka pun sudah tertidur. Dan ya lagi, gue lupain lah kejadian itu dan gue ikut tidur. Dan masih gak kapok setelah kejadian subuh-subuh kemarin, gue ngulangin lagi kesalahan yang sama. Gue mencoba untuk gak bangun pas dibangunin untuk sholat subuh berjamaah. Tapi bedanya, gue langsung sholat subuh setelah kakak penjaga ngabsen. Gue masuk kamar mandi gak cuma buat wudhu, jadi pintunya gue tutup. Dan baru aja selesai buang air kecil, tiba-tiba ada yang ngetok. Bersikap biasa aja, gue cuma jawab, "Iya, bentar." Namun pas gue keluar, teman-teman yang lagi hate itu masih tidur semua. Ya udah, gue bangunin yang paling dekat sama kamar mandi kan. Kasurnya juga di ranjang bawah. Gue panggil aja namanya Avi. Tapi pas gue bangunin dia bilang kalau dia tuh nggak ngerasa mau ke kamar mandi. Oke lah, gue pikir mungkin yang tadi ngetok sudah tidur lagi. Akhirnya gue pakai mukena di depan cermin dan siap-siap untuk sholat. Dan terjadi lagi kayak kemarin. Ada sesuatu yang narik bagian belakang mukena gue. Nariknya sih sebentar dan sekali, tapi cukup kenceng sampai bikin kepala gue nengok dan bikin sakit tulang belakang leher gue. Gak cuma itu, karena bagian wajah mukena gue itu kelonggaran, akhirnya gue pakai jarum pentul. Dan secara otomatis jarum pentul itu pun nempel ke leher kulit gue, dan disitu gue sakit banget. Gue pengen nangis rasanya, tapi ya udahlah, kejadian itu emang udah terjadi gitu kan. Hingga di awal-awal libur pandemi, kampus ngasih libur selama 2 minggu. Yang bikin gue bingung itu mau pulang ke Bogor atau enggak. Sementara gue kebingungan, teman kamar gue pulang satu persatu. Sampai akhirnya gue tinggal sendiri di kamar. 2 malam lamanya gue sendirian di kamar. Masih inget banget, malam Rabu dan malam Kamis. Pada malam Rabu semuanya baik-baik aja, karena gue numpang di kamar sebelah bareng temen gue. Sedangkan malam Kamisnya gue males. Temen kamar sebelah gue juga nggak mau diajak tidur di sini. Ya udah, gue bodo amat. Semoga nggak ada apa-apa. Hingga akhirnya gue siap-siap tidur sekitar jam 12-an di kasur bawah punya temen gue, yang bagian atasnya juga ditempatin sama Dira. Hari-hari sebelumnya emang gue sering nebeng di kasurnya Uyun. Dan biasanya emang kelihatan rambut Dira menjuntai dari atas kalau malam. Hingga malam itu akhirnya gue berhasil tidur. Meskipun belum nyenyak, tapi pikiran gue udah kosong. Ya gue rasa sih itu kayak fase menuju nyenyak ya. Tapi tiba-tiba ranjangnya bergoyang. Kebayangkan ya, kalau ranjang yang cuma bisa digoyangin di atas kasur, yang kalau ditempatin gak bisa diem, bedanya paling kalau ada gempa gitu. Di situ gue kaget dan rasa ngantuk gue pun hilang. Ya udahlah, gue langsung aja ambil selimut gue dan pakai headset dengan berharap semua hal negatif ini akan hilang. Hingga untuk yang kedua kalinya gue mencoba tidur dan benar-benar berhasil. Sampai sekitar jam 3:30 gue udah mulai bangun. Dengan mata yang masih sipit-sipit, gue ngeliat ke langit-langit kasur Uyun. Ada rambut Dira. Biasa aja dalam hati gue. Terus gue tidur lagi tanpa merasa ganjil. Sebelum akhirnya pas gue bangun dan sadar kalau gue di kamar sendirian. Setelah itu gue pun langsung minggat dari asrama, karena gak bisa bayangin gimana malam Jumat di kamar itu sendirian. Nah, itu dia cerita dari Konbawa _ mengenai I am not alone. Bagaimana nih kisah kali ini? Apakah kalian yang juga tinggal di asrama pernah
memiliki pengalaman serupa atau aman-aman aja hingga lulus sekolah. Kalau punya pengalaman horor, bolehlah ceritanya dikirim ke Capsek atau kalian bacakan langsung. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan, dan tentunya terima kasih kepada akun Twitter @konbawa_ yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.